Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Yusuf dengan nomor NIM 55142303. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Arsitektur 5. Langsung saja pada materi bangunan high-rise tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas, tapi juga menjadi elemen penting dalam membentuk struktur dan citra kota modern. Penerapan konsep teori pada bangunan high-rise, khususnya bangunan fungsi campuran atau mixed use, memungkinkan terjadinya integrasi antara fungsi hunian, komersial, dan fasilitas publik dalam satu kesatuan vertikal yang terhubung langsung dengan simpul transportasi. Namun perancangan bangunan high-rise berbasis TOD memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek, mulai dari terminologi dan standar teknis bangunan tinggi, sistem struktur dan utilitas, hingga pula zonasi vertikal serta hubungan spasial antara bangunan dan jaringan transportasi. Oleh karena itu, analisis terhadap presiden bangunan high-rise misius yang telah menerapkan konsep TOD menjadi penting sebagai referensi dalam memahami prinsip-prinsip desain yang tepat dan konseptual. Berikut untuk analisis studi kasus presiden yang pada bangunan Union Square Residence. Fungsi bangunan ini apartemen yang dirancang langsung terhubung dengan stasiun MRT dan jaringan transportasi publik, sehingga memudahkan mobilitas penghuni tanpa bergantung pada kendaraan pribadi. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai hunian, tetapi juga dilengkapi fungsi retail, komersial, dan ruang publik yang berada pada podium bangunan. Dengan bentuk high-rise, kurang lebih dari 40 lantai, bangunan mampu menampung banyak penghuni dalam lahan yang terbatas, sehingga mendukung kepadatan kota secara efisien. Langsung saja masuk pada identifikasi fungsi bangunan. Fungsi utama bangunan saya itu sebagai apartemen, dan fungsi penunjang yaitu restoran dan perkantoran. Masuk pada identifikasi pengguna. Pada apartemen terdapat pengguna tetap, yang dimana ada penghuni apartemen dan pemilik unit apartemen dan pengelola. Selanjutnya untuk pengguna tidak tetapnya itu pengunjung, tamu penghuni, keluarga dan teman, teknik eksternal, dan calon pembeli atau calon penyewa unit. Untuk identifikasi pengguna pada perkantoran, yaitu pengguna tetapnya ada perusahaan penyewa kantor dan manajemen perusahaan pengelola. Untuk pengguna tidak tetapnya itu tamu perusahaan, klien, peserta rapat, peserta training, vendor dan supplier, koridor dokumen, dan calon penyewa ruang kantor. Lalu ada identifikasi pengguna pada restoran dan pengguna tetap, yaitu pemilik penyewa restoran, manajer restoran, dan pengelola. Lalu untuk pengguna tidak tetapnya itu pengunjung atau pelanggan restoran, tamu apartemen, pengunjung dari luar kawasan, tamu undangan secara kecil, kurir makanan, dan supplier bahan makanan. Masuk pada identifikasi aktivitas pengguna, dari sini ada pengguna ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan pembantu. Selanjutnya di sini ada identifikasi aktivitas pengguna pada restoran, itu untuk penggunanya pengunjung, pembeli, karyawan, dan cleaning service. Untuk perkantoran ada penggunanya karyawan, pimpinan, petugas administrasi, dan security cleaning service. Jadi untuk kebutuhan besaran ruangnya, pada apartemen tipe 1 mendapatkan luas besaran ruang 1308,10 meter persegi. Untuk apartemen tipe 2 itu 520 meter persegi. Dan pada restoran yaitu 24,468,65 meter persegi, dan untuk kantor yaitu 786,5 meter persegi. Dan pada mekanikal yaitu 370 meter persegi. Langsung saja masuk pada babel diagram apartemen tipe A1. Dapat dilihat pada gambar dengan keterangan pewarnaan, yaitu pada warna merah privat, pada warna biru publik, pada warna hijau semi publik, warna kuning service, warna ungu semi privat. Lalu pada babel diagram apartemen tipe A2 dapat dilihat juga pada gambar. Selanjutnya babel diagram restoran dan babel diagram perkantoran. Berikut matriks per tipe, yaitu tipe pada apartemen tipe A1 dan tipe A2 dengan keterangan pada bagian bulat hitam itu berhubungan langsung, bagian bulat putih tidak berhubungan langsung, dan bagian akali ditandai dengan tidak ada hubungan. Begitu pula pada matriks di restoran dan matriks perkantoran. Selanjutnya masuk pada zoning pengelompokan ruang secara vertikal dan horizontal. Yang pertama ada basement, dan di lantai 1 ada lobby, lantai 2 sampai lantai 3 itu sebagai restoran, lantai 4 MEP, lantai 5 sampai lantai 8 apartemen, lantai 9 MEP, lantai 10 sampai lantai 13 apartemen, lantai 14 kantor, dan lantai 15 rooftop. Berikut untuk pemilihan tapak, terdapat 4 alternatif tapak yang kami telah analisis, yaitu pada yang alternatif 1 yang berlokasi di Jalan Beringin Huanggoboto, Kecamatan Duing, Kabupaten Gorontalo. Alternatif 2 di Jalan Andalas Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Di alternatif 3 Jalan Ama Lemantu, Desa Datahu, Kecamatan Tibau, Kabupaten Gorontalo. Dan alternatif 4 di Jalan Arif Rahman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Untuk kriteria tapak telah mempertimbangkan beberapa kriteria utama dan kriteria khusus.
Di sini terdapat alternatif 1 dengan luas lahan 50.143 meter persegi. Lalu untuk yang lokasi alternatif kedua itu 52.019,1 meter persegi. Lalu untuk alternatif 3 yaitu 50.735,8 meter persegi. Selanjutnya untuk alternatif 4 terdapat beberapa fasilitas pendukung, dan selanjutnya untuk penentuan lokasi site terpilih yaitu terdapat di alternatif 3 dengan bobot 97,5%. Berikut untuk analisis site terpilih berada di Desa Datahu Kabupaten Gorontalo dengan KDB 80%, KDB 2,4 dan KDH-nya 20%. Di sini dapat dilihat untuk pada analisis site terpilih ada gambar site kawasan, lalu ada analisis klimatologinya, hidrologi, topografi dan potongan kawasan, gambar potongan AA, potongan BB, dan ada analisis sirkulasi, kebisingan, vegetasi, dan analisis view. Langsung saja masuk pada site per segmen yang telah terukur. Di sini terdapat zoning pada tapak, dapat dilihat pada bagian warna abu-abu yaitu ditandai sebagai parkir motor pada bagian kanan dan pada bagian kiri yaitu parkir mobil, dan untuk pada warna hijau ditandai dengan ruang terbuka hijau, lalu dan taman. Pada bagian merah itu sebagai bangunan utama, dan pada bagian kuning lapangan voli, dan pada bagian orange itu area service. Masuk pada gubahan bentuk yang terpilih yaitu dengan tema metafora. Gubahan bentuk bangunan ini terinspirasi dari bentuk perahu yang diterapkan melalui pendekatan metafora. Bagian tengah bangunan yang melengkung dianalogikan sebagai badan perahu, sedangkan dua masa bangunan di sisi kiri dan kanan menyerupai tiang layar. Kombinasi bentuk tersebut menciptakan komposisi masa bangunan yang menyerupai perahu yang sedang berlayar. Masuk pada orientasi bangunan dapat dilihat pada gambar pada bagian timur dan barat. Lalu masuk pada orientasi bangunan untuk penentuan arah fasad utama ini, bangunan menghadap ke arah selatan barat daya karena memberikan keseimbangan antara pencahayaan alami, pengendalian panas matahari, potensi ventilasi alami, serta keterhubungan bangunan dengan akses dan lingkungan sekitar. Langsung masuk pada akses sirkulasi parkir. Di sini terdapat entrance itu pada pintu masuk. Di sini akses utama kendaraan masuk dari jalan pada sisi bawah tapak. Kendaraan kemudian bergerak melalui jalan utama di tengah menuju area drop-off bangunan utama. Jalan mengelilingi tapak berfungsi sebagai sirkulasi kendaraan dan memudahkan akses ke seluruh area. Area parkir berada di bagian bawah, kiri dan kanan tapak. Pejalan kaki bergerak dari area parkir dan ruang terbuka menuju bangunan utama di tengah. Masuk pada studi kasus untuk struktur, langsung saja pada tabel struktur pemilihan struktur. Yang pertama yaitu ada bangunan D. Pakubuwono yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan tinggi 252 meter dari 52 lantai. Untuk sistem strukturnya Corsair wall with outriggers dan braced frame atau dual system. Ini sangat efektif untuk apartemen tinggi karena meningkatkan stabilitas, mengurangi goyangan dan kuat menahan angin serta gempa. Yang bangunan kedua itu Bank Center Tolworth yang berlokasi di Johannesburg, Afrika Selatan dengan tinggi sekitar kurang lebih 20-25 lantai. Untuk sistem strukturnya reinforced concrete core tanpa perimeter column shear wall dominant system. Untuk keunggulannya efektif untuk bangunan tinggi karena memberikan kekakuan dan stabilitas yang baik terhadap beban angin. Selanjutnya untuk bangunan yang ketiga yaitu Jinmao Tower yang berlokasi di distrik Pudong, Shanghai dengan tinggi kurang lebih 421 meter dengan 88 lantai. Untuk sistem strukturnya itu Corsair wall tambah composite mega columns tambah outrigger truss system. Ini keunggulannya cukup efektif untuk bangunan super tinggi karena meningkatkan kekakuan dan stabilitas terhadap angin dan gempa. Dapat dilihat untuk yang sistem struktur terpilih yaitu pada bagian yang pertama yaitu bangunan D. Pakubuwono dengan sistem struktur Corsair wall with outriggers dan braced frame dual system. Langsung masuk pada side plan dapat dilihat pada gambar. Lalu ada dinas skematik. Yang pertama ada dinas skematik untuk basement dan yang kedua itu dinas skematik pada lantai 1.
Baik, sekian dari presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.